Rani sendiri seperti apa nih hari ini mungkin? Ya, hari ini adalah proses penandatangan MOU dari Rani bersama Tandri Abeng University, karena memang hari ini dapat bisa dibilang ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Rani bisa mendapatkan beasiswa program sarjana S1 dari Tandri Abeng University, dan di sebelah saya ini duduknya Masya Allah luar biasa, ada Pak Dekan dari Tandri Abeng University dan ada Pak Rektor. Pak, terima kasih banyak atas penyambutannya. Semoga dengan kehadiran Rani di Tandri Abeng University bisa memberikan hal baik, dan pastinya juga bisa membuat Tandri Abeng Nusantara juga lebih maju, maju, kompak, unggul. Ya, kompak, maju, unggul. Pak Rektor sendiri mungkin menggayat public figure sekarang, mungkin awal mulai seperti apa triggernya gitu Pak? Ya, yang jelas gini kan, kami punya mahasiswa alumni S1, kemudian alumni S2 ya Pak Awang ya. Dan kenapa saya sebut alumni, karena tanggal 15 Agustus mau wisuda, yang berarti sudah selesai yudisium kan itu Pak ya. Nah, oleh karena itu dari alumni itulah kenal dengan Mbak Rani ini. Nah, sehingga kita juga dari alumni ke alumni, member ke member, sehingga kita kenal Mbak Rani. Sebenarnya kalau tanpa yang alumni mahasiswa pun kita mungkin belum kenal, walaupun saya sebenarnya juga termasuk penggemar DA ya, ya dari akademi 1 sampai 8 ya. Di rumah pun saya sering ngobrol juga dengan keluarga, itu Mbak Rani kan DA 1 D3 ya gitu ya. Nah, kami menggait itu, memang kami juga ingin bahwa kampus itu berperan penting semua bidang ya, tidak hanya masyarakat biasa tapi masyarakat yang termasuk masyarakat entertain, kita juga supaya juga punya bekal pendidikan gitu. Karena pendidikan ini adalah sangat penting bagi sebuah lembaga, bagi sebuah organisasi, dan juga apalagi bangsa dan negara adalah pendidikan itu sangat penting. Nah, oleh karena itu saya pesan ke Mbak Rani, semoga nanti bisa kuliahnya rajin, jangan sering bolos gitu ya. Jadi jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, tapi jadilah mahasiswa kura-kura, kuliah rapat kan gitu ya. Jangan jadi mahasiswa kunang-kunang tadi ya, kuliah nangkring nanti nggak jelas ditangkap sama aparat kan ya. Harapannya nanti Mbak Rani akan selesai lulus kuliah tepat waktu, dan nanti bisa berkarya nyata dunia untuk bagaimana membangun Indonesia lebih baik. Apalagi ini kaum perempuan, kaum wanita ya, jadi sebaik-baik bangsa adalah wanita-wanita yang salehah ya. Nah, sehingga Mbak Rani nanti akan menjadi contoh bagi generasi muda, terutama Gen Z, bahkan mungkin generasi Alpha ya, setelah Gen Z berarti generasi Alpha. Nah, oleh karena itu terima kasih Mbak Rani selamat bergabung di Tandri Abeng University. Salam buat keluarga dan siapkan masa depan yang akan lebih baik dari itu. Kapan mulai masuknya kuliahnya? Jadi kan kita punya kalender pendidikan ya. Insya Allah kita mulai perkuliahan itu nanti di bulan September, akhir bulan September. Makanya hari ini kami berharap Mbak Rani sekaligus ngisi formulir pendaftaran. Jadi secara seremonial beliau akan mengisi pendaftaran dan akan diserahkan kepada fakultas sesuai dengan prodi yang menjadi pilihan Mbak Rani. Tadi kita sudah spill sedikit, Pak saya ke Ilkom aja katanya gitu. Ilkom itu ilmu komunikasi, karena kebetulan kami di Fakultas Manajemen Kepemimpinan itu kami ada 5 program studi, 1 S2 Magister Administrasi Bisnis, kemudian S1 kami juga ada BA Administrasi Bisnis S1, kemudian ada ilmu komunikasi, ada manajemen, ada akuntansi. Jadi mudah-mudahan ini juga kami berharap betul ke Mbak Rani juga. Di sesi awal juga kami sudah banyak komunikasi, kebetulan saya yang menerima beliau waktu kemarin, dan kami sudah komunikasi dengan beliau. Mbak Rani bantu kami di Tandri Abeng untuk mempopulerkan, mengkampanyekan setidaknya bukan hanya Mbak Rani dan THU-nya, tapi pendidikan itu sendiri. Jadi Mbak Rani ini kami anggap sebagai aset kami hari ini di kampus Tandri Abeng. Kami dengan Pak Rektor juga sudah banyak berkomunikasi. Mudah-mudahan yang keberadaan Mbak Rani ini bisa membantu kami seperti apa yang tadi Mbak Rani bilang kan. Hadirnya beliau di sini ini mudah-mudahan bisa membawa Tandri Abeng jauh lebih baik. Ya, jadi kalau untuk perkuliahannya nanti di bulan September akhir, insya Allah kita akan mulai perkuliahan. Nanti Mbak Rani tahapannya masih ada nih setelah ini. Setelah ini beliau daftar, ya, ngisi formulir, akan diserahkan ke kami di panitia penerimaan. Setelah itu nanti beliau ada
ospek juga Pak Rektor ya, PKKMB. TKKMB. Kalau di TAU namanya SOTAU. So tahu ya. Ya, keren. SOTAU itu Student Orientation Tantri Abeng Universitas Negeri. Namanya Nanti SOTAU. bilang Tapi ada sama beda. ospek lah. Kalau zaman dulu bilangnya ospek ya. Ospek. Nah, bilang ada ospeknya, nanti ya mau tidak mau beliau akan bergabung dengan mahasiswa baru yang lainnya untuk kegiatan. Dan untuk kegiatan pembelajaran pun juga kita sudah komunikasi. Mbak Rani ini nanti akan ambil di kelas reguler dan non reguler. Jadi reguler pagi dan reguler malam tergantung dengan apa yang menjadi kebutuhan yang memang sudah diobrolkan sebelumnya. Jadi penandatanganan MOU hari ini setidaknya menghantarkan itu dulu ya, dan juga komitmen-komitmen yang harus dibangun oleh Mbak Rani dan timnya juga. Kemudian mohon izin kepada Pak Rektor karena kami di sini kan semuanya di bawah pimpinan rektorat ya, jadi berharap kedepannya akan jauh lebih baik. Kalau boleh saya tambahkan tadi kan dengan PKKS kan namanya PKKMB ya. Kalau di Tantri Abeng namanya SOTAU tadi, ya, di mana mahasiswa diberikan bekal bagaimana pengenalan kampus ya, termasuk akademiknya, termasuk bagaimana kerja tim, kerjasama. Bahkan tahun lalu tahun ini ya, tahun lalu 2025 kami juga mengundang narasumber dari Kementerian Pertahanan. Kalau tidak salah sih P14 itu seluruh mahasiswa Wajib. mendapatkan sertifikat bela negara. Kenapa bela negara? Karena bela negara bukan berarti harus berangkat bendil perang begitu, tapi bela negara adalah bagaimana membangun sumber daya manusia. Itu adalah salah satu bentuk bela negara. Jadi Indonesia akan menjadi negara maju, akan menjadi Indonesia emas tahun 2045 kalau SDM-nya terbangun dengan baik. Nah, oleh karena itu Mbak Rani pesannya nanti udahlah dengan baik, ikuti semua prosedur dan ya, karena kita prosedur sangat penting dan nanti akan segera didaftarkan di PDDikti. Setelah lulus pun kita mahasiswa harus punya namanya PISN ya, penomoran ijazah dan sertifikat nasional. Tanpa punya itu dia belum bisa dinyatakan lulus. Nah oleh karena itu kami Tantri Abeng University juga tertib laporan dan nanti akan kita komunikasi dengan pemerintah ya. Nah yang meluluskan memang dari dosen-dosennya, tadi rektor itu menandatangani ijazahnya saja kan gitu ya. Tapi rektor nggak bisa sembarang ijazah kalau tidak semua prosedur ditempuh. Saya yakin kita punya program studi ini juga memang kita kembangkan seperti kata Pak Dekan tadi ya, sebuah pilihan. Tapi pesan saya Mbak Rani nanti jangan hanya Mbak Rani aja yang masuk, tapi ngajak temennya. Kira-kira Mbak Rani sanggup berapa nih? Nah, gitu ya. Nah, jadi karena apa? Ini mungkin kalau di Ormawa ada namanya duta kampus. Jadi kalau bisa nanti Pak Umam, nanti Mbak Rani dijadikan juga duta kampus. Kami kemarin baru saja mengangkat 4 kemarin ya. 4 ya. Tapi Pak Rektor memang saat ini Mbak Rani ini kita istilahkan brand ambassador. Jadi mohon izin nanti tiba-tiba Mbak Rani fotonya muncul di layar kami gitu kan. Ya, karena memang salah satu isi dari MOU kami itu adalah bagaimana Mbak Rani itu ikut memberikan kontribusi dalam proses penerimaan mahasiswa baru, dan harapan kami ya Mbak Rani ini terus berjuang bersama kami. Ya. Semoga nanti Tantri Abeng University semakin maju seperti yang disampaikan oleh Pak Tantri Abeng sendiri ya. Yang jelas beliau ini karya beliau dan kami semua penerus. Jadi rektornya tetap beliau, kami penerusnya kan gitu ya. Gurunya termasuk beliau, dosennya beliau, yang lain meneruskan program beliau. Karena beliau bagaimana bisa membangun bangsa itu dari pendidikan ya, dari mungkin SD, SMP, SMA, perguruan tinggi yang namanya kita sarjana ya. Jadi undergraduate nanti sampai postgraduate, pasca sarjana di master maupun di program doktor. Supaya tahu nanti Tantri Abeng University punya program doktor ke depan. Amin. Nanti Mbak Rani bisa bergabung program doktor kan? Amin. Kalau kita itu nggak mau lah S1 4 tahun, tapi kalau kita ada program fast track ya 7 semester Pak ya. 7 semester. Tapi kita ada 7 program semester 3 antara. Itu sesuai kesepakatan ya. Dan memang kami di TAU gitu. Ada 7 semester dan 3 antara. Ya, dan nanti ada S1 tambah 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun. Berarti 4 tambah 2 6 tambah 3 9, berarti kan gitu ya. 9 tahun itu sudah sampai dokter ya. Berarti kalau lancar ya. Kalau lancar itu 9 tahun sudah sampai dokter. Gitu. Jadi saya pernah membaca buku bahwa orang yang mengenyam pendidikan sampai dengan 16 tahun, bahkan sampai 20 tahun itu orang hebat. Artinya SD berapa tahun? 6 tahun. SMP 3, SMA udah 12 kan? Nah, Indonesia juga sedang mengentaskan pendidikan 12 tahun. Nah, tapi kalau Mbak Rani sampai ke program sarjana, berarti tambah 4 tahun kan? Berarti jadi 16 tahun. Tambah S2 berapa? 2 tahun, berarti 18 tahun.
tambah S3 3 tahun, 21 tahun. Jadi kalau orang udah bisa mengenyam 21 tahun itu udah luar biasa. Masya Allah. Kita mau mengejar 12 tahun terus bisa segera kekejar, dan apalagi nanti tambah 4 jadi 16 tahun. Ini Pak Rani kalau lulus sarjana berarti pendidikan udah 16 tahun nanti. Nah gitu ya. Kalau Pak Nika sudah kita sudah 21 tahun ya. Kan S1-nya nggak hanya satu. S1-nya bisa 2, bisa 3, S2-nya bisa 2, bisa 3, doktornya bisa 2, bisa 3. Kan itu artinya kita pendidikan itu penting. Ya. Mikir itu. Sip. Terima kasih. Terima kasih.